Diruhui Rahayu, sebuah jalan yang tak sekedar alamat. Tanah pernah berdoa dalam diam, batu padas memikul mimpi, bukit keras belajar menunduk kepada niat baik manusia. Tahun 1979, angin Samarinda membawa kegelisahan. Kelas-kelas kurang bangku, anak-anak kekurangan ruang untuk bermimpi. Negeri ini mudah, anggarannya terbatas, namun harapan rakyat tak pernah mau disunat. Di balai rapat, Wali Kota Haji Muhammad Kadri Oning menghimpun kata dan tanggung jawab bersama para kepala dinas, para pengabdi pendidikan dan seorang saudagar kayu yang hatinya lebih luas dari hutannya, Haji Muhammad Yosutomo. Rapat bukan sekadar pertemuan, ia adalah doa yang disusun rapi tentang taman kanak-kanak yang menunggu papan tulis, tentang sekolah dasar yang menunggu lonceng, tentang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang menunggu masa depan. Negeri kekurangan ruang belajar, ujar negara dengan suara jujur, dan seorang pengusaha menjawab bukan dengan janji, melainkan dengan kesanggupan. Di tanah pemerintah yang telah dibebaskan bertahun sebelumnya, di atas bukit batu padas yang keras menantang alat berat, lahirlah ikrar tanpa sorak, membangun sekolah bukan untuk nama, melainkan untuk bangsa, melalui PT Sumber Mas Timber. Surat ditulis dengan niat lurus, didukung rekomendasi Inspeksi Pendidikan Kalimantan Timur, nama Amiruddin Maula, tertera tanda negara dan rakyat berjabat tangan. Surat penunjukan turun 5 hektar tanah menunggu nasib, bukan tanah empuk, bukan ladang basah, melainkan bukit keras yang harus dilunakkan oleh kesabaran dan iman. Yayasan Sumber Mas Samarinda lahir bukan dari rahim kemewahan, tetapi dari panggilan zaman. Bukit diratakan, batu ditundukkan, peluh menjadi bahasa antara manusia dan tanah. Maka berdirilah bangunan-bangunan, kelas demi kelas, SD, SMP, SMK, lengkap, rapi, penuh harap. Tahun 81, bulan Juni membuka pintu. Sekolah Kesatuan menerima anak negeri tanpa bertanya latar belakang. Sekolah bukan hanya ruang belajar, ia menjadi rumah kedua. Akademik tumbuh, olahraga berlari, kesenian bernyanyi, sepak bola mengejar senja, voli menampar angin, bulu tangkis mengiris udara, seni menari di sela pelajaran. Haji Muhammad Yosutomo tak hanya mendirikan bangunan, ia hadir sebagai pembina, sebagai ketua umum Bakom PKB. Kantornya menyatu dengan sekolah, menyatukan pendidikan dan penghayatan kebangsaan. Maka sekolah itu disebut juga sekolah Bakom, tempat nasionalisme diajarkan tanpa teriak, tanpa marah, melainkan lewat disiplin, prestasi, dan rasa memiliki negeri. Tahun-tahun berlalu, sekolah tumbuh pesat, murid membludak. Nama kesatuan menjadi sebutan penuh hormat. Ia sekolah swasta, namun rasanya milik rakyat. Alumni menyebar seperti benih ditiup angin. Ada yang menjadi pejabat, kepala dinas, kepala biro, bahkan sekretaris daerah. Ada yang menjadi pengusaha, tokoh masyarakat, pemimpin sunyi yang tak selalu disebut koran. Waktu terus berjalan, reformasi datang membawa perubahan, APBD menguat, gedung negeri dibangun, sekolah gratis bermunculan, niat negara baik, namun roda zaman tak pernah netral. Sekolah swasta mulai goyah, murid berkurang, operasional terseok, bukan karena gagal, melainkan karena misinya telah selesai dengan terhormat. Tahun 2015, Sekolah Kesatuan menutup pintu dengan kepala tegak, bukan kalah tetapi purna tugas, seperti prajurit yang kembali ke barak setelah perang dimenangkan. Gedung-gedung megah pun terdiam, ruang kelas menunggu makna baru, dan Haji Muhammad Yosutomo sekali lagi memilih jalan pengabdian. Sebagian bangunan diserahkan untuk pendidikan lain. Yayasan Fastabikul Khairat melanjutkan estafet iman dan ilmu. Unit demi unit hidup, SMP dan SMA di Ruhui Rahayu, PG, TK, SD di Awi Syahrani. Nama berbeda, misi berbeda, namun ruhnya sama, mendidik manusia agar berguna. Dan di sebagian ruang lain lahirlah wajah baru pengabdian. Hotel Puri Senyur,
bukan sekadar hotel, melainkan rumah singgah bagi musafir kehidupan. Hotel yang berdiri di atas sejarah pendidikan, di atas tanah wakaf niat baik, di atas peluh dan doa yang tak pernah benar-benar hilang. Di Puri Senyur, pengajian rutin bergema, doa bersautan dengan langkah tamu. Bisnis berjalan namun zikir tak ditinggal. Inilah cara iman menyapa ekonomi. 3 tahun usia hotel ini bukan sekadar hitungan waktu, melainkan penegasan nilai bahwa harta adalah titipan, bahwa bangunan adalah sarana, bahwa manusia harus terus bermanfaat. Dari sekolah ke hotel, dari papan tulis ke sajadah, dari bangku kelas ke ruang pertemuan, semua terhubung oleh satu garis lurus pengabdian. Wahai Ruhui Rahayu, engkau telah menyaksikan perjalanan panjang niat baik seorang anak bangsa. Engkau tahu tidak semua pengusaha meninggalkan jejak cahaya. Hotel Puri Senyur hari ini adalah saksi hidup bahwa nasionalisme bisa berwujud gedung, bahwa religiusitas bisa berwujud pelayanan, bahwa sejarah tak pernah benar-benar mati. Selamat ulang tahun ketiga. Wahai Puri Senyur, teruslah menjadi tempat singgah yang meneduhkan, tempat usaha yang beretika, tempat doa yang tak pernah sepi, karena di dindingmu masih terpantul suara murid, fondasimu masih tertanam cita-cita bangsa, dan di setiap langkahmu masih berjalan niat baik. Haji Muhammad Yosutomo untuk Indonesia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.